medis dan sekarang beliau memimpin di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Yang hadir di tengah-tengah kita ini Pak, ada mantan Kepala Balai Pak Humaydi, dan kebetulan saya Kepala Balainya tukaran saja Pak. Ke depan mudah-mudahan Kepala Balainya lagi-lagi dari Banjarmasin Pak. Tidak usah dari luar lagi tapi dari Balai Diklat Pak. Jadi calon-calon Kepala Balainya ada di sini Pak. Baik, itu Bapak dan Ibu. Karena Pak Imam setelah ini mungkin akan ada aktivitas lain, kita dengari motivasi beliau, bagaimana menyangkut kediklatan kita saat ini, kediklatan kita ke depan. Tentu ada filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh beliau. Selanjutnya forum sepenuhnya kami berikan ke Pak Imam. Silakan Bapak. Saya berdiri aja ya, biar kelihatan yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Nama ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai, para pejabat struktural, para widyaswara dan hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa terus berkhidmat di Balai Diklat Banjarmasin khususnya ini dengan terus melakukan berbagai macam inovasi-inovasi dan kreativitas untuk pengembangan pendidikan khususnya SDM di Kementerian Agama. Salawat dan salam marilah kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya duduk terus dari kemarin. Di pesawat juga duduk terus kan berapa jam itu, dari Medan, naik pesawat duduk lagi. Makanya saya izin berdiri nih Pak. Ya, saya sekali lagi saya baru bergabung dengan Bapak Ibu sekalian di lingkungan Balai Diklat, Balai Diklat atau di Pusdiklat atau Balitbang Diklat baru bulan Oktober yang lalu ya. Saya lama di Pendis ya, dan saya juga lama di sini mondar-mandir di Banjarmasin dulu, karena saya alumni Fakultas Tarbiyah Samarinda cabang Banjarmasin. Jadi dosen-dosennya sini semua. Saya kenal akrab dengan Haji Sarkani yang punya Citra Saserangan dulu dengan Haji Nur. Waktu pendirian pesantren di Perumahan Citra saya yang pertama kali dengan Pak Maftuh juga. Jadi ulun orang sini juga ini. Ya. Alhamdulillah ternyata ya kita bolak-balik saja lah Kebetulan saya memang orang Jawa, lahir di Jawa Timur, Jember. Cuma lama di Lampung dulu, SD SMP di Lampung, SMA-nya di Jember, kuliah pertama di Universitas Cendrawasih di Papua. Di Fakultas Matematika, terus DO, pindah ke Sastra Inggris, Unet Jember, DO lagi, baru ke Samarinda, baru selesai S1. Ya, saya sama-sama dengan Pak Dahlan Iskan, sama-sama di Tarbiyah Samarinda ya. Cuma Pak Dahlan Iskan sampai semester 3 saja DO juga itu. Itu uniknya di Tarbiyah atau DPA itu. Kalau enggak lulus bisa jadi menteri. Kalau lulus jadi guru PAI itu. Jadi makanya kita semua yang berkonsentrasi dalam pengembangan SDM, ini kita harus punya perspektif yang luar biasa ini. Ya. Yang kita hadapi adalah orang-orang hebat setiap hari. Saya ini sekarang membandingkan antara di kampus dan Pusdiklat. Di kampus itu yang ngajar adalah para profesor, para doktor, dan kuliahnya nggak tanggung-tanggung. Ada S1, S2, sampai S3. Nah kita hanya ngajar seminggu, 3 hari, 10 hari. Bisa apa kira-kira? Yang sampai S1, S2, S3 saja nggak bisa-bisa. Apalagi hanya Pusdiklat yang hanya berapa minggu. Tapi saya yakin bagaimana strategi ini kita sikapi. Bagaimana inisiatif-inisiatif baru kita hadirkan
supaya walaupun kita ngajar seminggu, tapi kita lebih hebat daripada yang 6 tahun. Ya. Paling tidak orang yang berkesan yang seminggunya itu daripada yang 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Itu bisa dilakukan. Saya kebetulan kerjasama dengan Pak Haji Sarkani dulu di bidang tailor, saserangan ya. Jadi ini sudah saserangan yang keberapa kali alhamdulillah. Tapi lama nggak pakai, ini baru dikasih lagi, terima kasih. Nah. Yang penting bukan saserangannya, tapi saya difoto depan bapak-bapak pakai saserangan yang luar biasa ini. Saya karena saya punya background penjahit ya, saya alhamdulillah punya keahlian jahit sampai jas saya. Punya keterampilan, makanya pas lah di Pusdiklat ini ya. Saya membayangkan seorang tukang permak jin. Tukang permak jin itu nggak usah pendidikannya tinggi-tinggi, nggak usah kursus lama-lama, nggak usah modalnya besar-besar, dan kerjanya nggak usah lama-lama. Tapi pabrik jin, produk-produk jin yang hebat-hebat, kalau belum dibawa ke tukang permak jin belum bisa dipakai. Belum bisa, masih kepanjangan, masih kebesaran, macam-macam. Baru dipotong, baru dipendekin, baru dikecilkan, baru enak dipakai. Mudah-mudahan Pusdiklat seperti itu. Jadi yang susah-susah, yang berat-berat biar kampus semua yang kerjakan. Nah, kita tinggal memoles sedikit saja. Tapi polesan yang sedikit itu membuat kita enak, membuat kita enjoy, membuat kita berkesan. Ini yang saya harapkan dari pendidikan dan pelatihan kita ini. Mudah-mudahan karena waktunya singkat ya, di diklat itu tidak sama dengan kuliah, tetapi ini yang membuat orang terkesan, membuat orang bisa diangkat jadi pengawas, membuat orang bisa jadi kepala sekolah dan sebagainya, karena kita semua. Jadi selalu ada sisi yang hebat, sisi yang bagus yang bisa kita kerjakan bersama-sama di di Balai Pusdiklat ini. Ini saya ngajak teman-teman semua, para Widya Iswara, para kita semua, bagaimana kita kesempatan yang sebentar ini bisa membuat orang-orang hebat. Dan itu semua saya kira ini tugas kita Bapak Ibu sekalian. Kita diamanati mengemban misi Kementerian Agama yang menjadikan Menteri Agama menjadi kementerian yang profesional dan andal di 2020-2024 visi kita, di Renstra kita. Maka tugas kita juga sama, bagaimana membuat SDM di Kementerian Agama, baik penyuluh, baik guru, pengawas, dosen, semua menjadi orang yang profesional dan andal. Ini yang penting kita lakukan bersama-sama. Saya ngamati Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini selalu ada yang menang, jangan khawatir. Jangan kita ini selalu ada yang hebat buat kita ini. Jangan minder, itu yang nomor satu. Kita harus jaga confidence kita. Ternyata kalau kita ngamati, kotak itu isinya tergantung panjang, lebar, kali tinggi. Ya, kotak. Makin lebar, makin panjang, makin tinggi, isinya makin banyak. Tapi kalau panjang kali lebar saja nggak ada tingginya, tumpah semua itu. Atau tinggi saja, tidak panjang, tidak lebar juga nggak ada isinya. Jadi semakin isinya makin banyak, itu kalau panjang, lebar, tingginya sesuai semua. Ternyata itu ada filosofisnya. Panjang itu pendidikan, lebar itu pengalaman, tinggi itu kesungguh-sungguhan kita. Ya. Kita jangan salah, kita pasti ada tiga ini. Kalau kita kalah di pengalamannya, kita menang di pendidikannya. Kalau kita menang, kita di totalitasnya. Masih ada sisi lain yang membuat kita hebat. Jadi jangan khawatir. Jangan kita rendah diri, ini yang kita lakukan bersama-sama. Saya tua, pendidikannya saya hanya S1, tapi kan pengalaman saya lebih lama daripada Anda yang baru kuliah. Nah, itu yang membuat kita confident. Saya muda, belum punya pengalaman, enggak apa-apa, saya kan sudah S3. Nah, ini punya pengalaman. Ya, saya S1, masih baru, enggak apa-apa, Anda sungguh-sungguh. Ini pengalaman, pendidikan, totalitas, yang saya kira mendasari kemampuan SDM kita. Dan kalau saya baca ada berbagai tempat, lokasi dan sebagainya, itu yang membuat hebat satu tempat itu lembaga, instansi, organisasi, ternyata tergantung SDM-nya, siapa di balik itu. Saya pernah sebelum ditarik kebetulan saya mungkin sama dengan sebagian teman-teman, saya memulai karir dari dari guru MTS ya. Dulu MTS 80 namanya di Samarinda itu.
MTS yang masuk jam 8 pulang jam 10. Karena swasta, banyak yang honorer, bayarnya murah, banyak yang minta keringanan, ya udahlah asal-asalan saja. Tapi alhamdulillah karena itu diberikan kepercayaan saya diberi kepercayaan sampai jadi kepala sekolah segala. Alhamdulillah sekarang madrasahnya itu mulai RA sampai perguruan tinggi sekarang alhamdulillah di Pesantren Mujahidin Samarinda. Saya mulai semester 1 sudah jadi guru honorer di situ. Dan saya dulu punya jargon, punya slogan itu ketika saya ngelola sekolah yang murah itu. Jargon saya apa? Yang mahal itu belum tentu berkualitas, saya bilang. Karena saya ngelola sekolah murah. Nah, jadi maksud saya ada selalu sisi-sisi yang kita pegangin yang membuat kita harus kuat. Harus ada sisi-sisi yang kita pegangi yang membuat kita harus kuat. Kemudian beberapa tahun lagi saya diminta oleh Haji Rusli yang punya Hotel Misra Internasional itu. Dikasih modal yang sangat besar waktu itu, suruh kelola sekolah unggul. Yang sekarang kalau bisa lihat Bapak Ibu namanya SD Bunga Bangsa atau SMP Bunga Bangsa atau sampai perguruan tinggi. Itu sekolah yang sekarang menjadi 5 sekolah internasional terbaik, alhamdulillah. Saya rintis tahun 2003. Ketika saya diminta kelola sekolah yang mahal begitu, saya ubah slogan saya itu. Apa slogan saya? Sekolah yang murah itu bayar resikonya yang mahal. Ya, yang sekolah murah kok minta selamat itu. Oh, gurunya sering nggak masuk, bayarnya murah ya biasa lah, nggak bisa nuntut apa-apa. Tapi kalau sekolah mahal, tuntutan orang tua luar biasa. Makanya saya bilang ketika saya dikasih amanah mengelola sekolah yang mahal, yang murah itu bayar resikonya yang mahal. Nah, alhamdulillah itu saya kelola dengan dengan teman-teman dan walaupun saya sekarang tidak ngurusin, tapi itu cukup menjadi kenangan saya karena saya yang memulai dan sekarang menjadi sekolah internasional di Indonesia ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan ketika saya diminta merintis sekolah itu, apa yang saya lakukan? Saya izin pada pimpinan, tolong beri kesempatan saya untuk melihat beberapa sekolah yang hebat. Akhirnya saya berjalan mulai dari Amunte, di Rasidiyah Khalidiyah, saya ke Pemangke, ke Al-Amin, saya ke Martapura, saya ke Banjarbaru, saya ke Perinduan, saya ke Gontor, saya ke Az-Zaitun, saya ke Darut Tauhid, kemudian terakhir ke Al-Azhar Jakarta. Saya ingin lihat apa sih yang dinamakan sekolah unggul itu, apa yang disebut lembaga unggul itu. Setelah saya melihat berbagai tempat ini, ternyata sekolah yang hebat itu, lembaga pendidikan yang hebat itu, lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan. Dan kekhasannya itu menjadi image orang, menjadi trademark merek dagang. Kalau orang nyebut langsung muncul image orang itu. Kalau orang nyebut Balai Diklat Banjarmasin, apa image yang muncul orang? Kalau orang mendengar Balai Diklat Jakarta, apa yang muncul? Ini semua harus kita bangun. Kalau dalam istilah psikologi itu pembelajaran branding. Sama dengan kita semua sudah punya branding, punya personal branding. Jadi kalau saya dengar Bapak ini langsung ingatan saya, wih Bapak ini ramah sekali, Bapak ini baik sekali, Bapak ini ahli ini. Itu sudah jadi image itu. Sama dengan kita mendengarkan lembaga. Begitu dengar lembaga ini muncul image. Kalau Bapak Ibu dengar Gontor, langsung wah bahasa Inggris, bahasa Arabnya bagus. Dengar Pemangke, waduh kitab kuningnya bagus itu. Ilmu alatnya bagus itu. Kalau lihat dari Raha begini, lihat ini begini. Semua sudah menjadi image, menjadi ini yang Bapak Ibu kita bangun sama-sama di Balai Diklat, di Pusdiklat, supaya walaupun kita sama, pasti kita punya keunggulan, pasti punya kehebatan, yang itu kita bangun bersama-sama, nanti menjadi image kita, menjadi merek dagang kita, trademark kita, menjadi branding kita. Dan ini saya kira harus kita mulai bangun. Jadi kalau orang dengar Pusdiklat itu langsung muncul image orang, wah ini. Kalau dengar Balai Diklat muncul ini. Ini yang kita bangun. Dan itu semua dimulai dari branding kita semua. Branding personal ini, personal branding dari kita semua ini. Dan itu yang saya lakukan ketika saya lihat semua sekolah-sekolah yang katanya hebat tadi, baru saya rumuskan bikin sekolah bunga bangsa itu. Akhirnya saya bikin lagi Mutiara Bangsa di Sebatik, Ambalat, saya bikin lagi Mutiara Bangsa di Kepulauan Riau, Kepri, saya bangun sekolah-sekolah yang selalu saya mencoba mencari kekhasannya itu. Jadi
saya bicara dari yang saya lakukan ini, pengalaman yang saya kerjakan, ya mudah-mudahan nanti juga akan coba kita terapkan di Kementerian Agama khususnya di Diklat. Dan alhamdulillah saya sudah dapat kesempatan di Pendis itu mulai dari Kasubdit, Kasubdit Pesantren, Kasubdit Perguruan Tinggi, Direktur PAI, Sekretaris Pendis, PLT Direktur Perguruan Tinggi, semua. Jadi insya Allah ini bisa saya formulasikan yang ketika menangani program-program besar di situ, yang sekarang harapan kita juga paling banyak di pendidikan, insya Allah kita bisa kita kembangkan bareng-bareng ke depan. Saya kira ini yang penting kita bangun branding kita. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah yang kita bangun itu juga sekarang sudah tumbuh dan luar biasa, ini yang menjadi kebanggaan kita. Saya di Pendis juga begitu ditarik di Jakarta pertama kali yang saya bikin adalah program yang belum pernah ada, yaitu program beasiswa santri berprestasi. Mimpi saya itu apa? Orang biasanya kalau dari lembaga pendidikan Islam itu kerjanya hanya di Kementerian Agama. Padahal tempat-tempat besar luar biasa. Ada Pertamina, ada perbankan, ada Bappenas, ada macam-macam. Tapi kita nggak bisa masuk karena keahliannya kita hanya itu. Nah, bagaimana lembaga pendidikan bisa masuk ke sana? Maka yang saya buat pertama tahun 2005 saya dipindah itu apa? Membuat program beasiswa santri berprestasi. Dan langsung saya tidak tanggung-tanggung buat visinya itu. Program beasiswa santri mengubah takdir bangsa 2025. Itu saya tulis di 2005. Karena saya teringat banyak orang yang menyesal itu bukan karena punya cita-cita tinggi tidak tercapai, tapi karena punya cita-cita rendah dan tercapai. Makanya jangan sekali-kali bercita-cita rendah, kalau tercapai nyesal. Masih mahasiswa cari pacar asal-asalan, begitu jadi istri, bagi pejabat nyesal, loh kayaknya nggak cocok lagi, kan bahaya kalau gitu. Karena targetnya terlalu rendah misalkan. Ya, karena yang diukur hari ini bukan nanti gitu. Kita ini bekerja untuk nanti, bukan untuk hari ini atau lusa, tapi untuk ke depan. Maka visi kita betul-betul visi ke depan. Itulah yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Agama, dalam RPJM seperti itu. 4 tahun ke depan, apa yang akan kita capai, apa yang akan kita lakukan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita ini. Nah, dan alhamdulillah ternyata sekarang sudah punya hampir 5.000 anak-anak yang lulus di perguruan tinggi dari UGM, dari UNER, dari ITS, dari mana-mana, yang luar biasa itu. Punya hampir 1.000 orang yang lulus dari Fakultas Kedokteran. Nah, saya tidak pernah mimpi orang santri bisa jadi dokter itu. Pertama, susah masuk, kedua kalau bisa masuk susah bayar. Ya kan pesantren dari ekonomi menengah ke bawah kan rata-rata. Dan kadang-kadang sekolahnya juga tidak kurang berkualitas di madrasah itu kan. Kadang-kadang yang ngajar kimia lulusan Usuluddin macam-macam. Itu terjadi di madrasah-madrasah swasta. Tetapi ini tugas kita bagaimana afirmasi dan mengafirmasi sekali lagi. Dan saya yakin, nah ini yang saya tanamkan kepada kita sebagai seorang pendidik ya. Sebagai kita ini menganggap peserta diklat, kita menganggap peserta didik, kita menganggap mahasiswa, itu mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang bintang semua. Ya, ya orang-orang hebat semua. Jangan sampai kita beranggapan nilai saja dianggap rendah itu. Ini protes dengan rektor-rektor bapak-bapak. Saya itu selalu sedih itu kalau disuruh orasi ilmiah di kampus-kampus itu selalu yang dikasih penghargaan mesti yang 10 terbaik saja. Kenapa sih nggak pernah terjadi sekali-kali yang dikasih penghargaan itu yang 10 terjelek itu? Kenapa kita tidak menghargai mereka? Padahal orang-orang 10 terjelek ini orang-orang yang luar biasa itu. Dengan keringat, darah, dan air mata bisa selesai itu. Mungkin ini termasuk ada yang enggak. Kalau WI itu orang-orang pintar semua, saya yakin. Kalau guru itu orang-orang pintar semua. Kiai itu orang-orang pintar semua. Makanya hasil penelitian itu apa? Di kampus itu yang anak nilainya A, itu yang akan jadi profesor, dokter, guru, WI, ulama, macam-macam itu yang nilainya A itu. Yang nilai B itu yang jadi pejabat biasanya. Dari kampus diklat, jadi DPR, jadi camat. Yang nilai B. Nah, yang nilai C atau D itu yang akan jadi pengusaha itu. Makanya pengusaha itu jargonnya apa?
hanya orang-orang yang berani gagal total yang akan berhasil total. Itu pengusaha. Makanya kalau saya ngajar Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa atau siswa yang nggak nyambung-nyambung, saya tersenyum. Wih, calon pengusaha ini. Orang seperti ini yang insya Allah nanti akan memberikan zakat mal duluan kepada saya ini. Kalau yang pinter-pinter tuh nunggu tunjangan profesi, paling itu baru dapat. Nah, itu hasil penelitian itu, dan memang betul banyak orang yang gagal hebat. Makanya saya kuliah S3 itu hampir 12 tahun baru selesai. Rencana saya nggak saya selesaikan memang. Karena menurut saya orang yang hebat-hebat ternyata nggak selesai kuliahnya ternyata. Saya cek 1, 2, 3, hebat cuma nggak selesai kuliahnya. Kesimpulan saya apa? Banyak orang yang gagal studinya tapi sukses karirnya. Ya kan? Tapi lebih banyak lagi orang yang gagal studinya nggak jelas karirnya. Jadi lebih baik yang selesai daripada yang nggak selesai. Tapi pengertian kita itu harus selalu ada kepada semua orang yang ikut kita didik, semua orang kita latih, bahwa mereka sesungguhnya orang yang punya potensi. Kenapa? Karena memang kita lahir adalah punya potensi. Dan itu yang terjadi salah sekarang di sekolah-sekolah. Guru datang ke sekolah itu hanya memberikan informasi, tapi bukan mencoba untuk memunculkan potensi. Padahal yang penting itu memunculkan potensi. Apalagi kita hanya mendiklat seminggu, 10 hari, kalau membuat pinter nggak bisa pasti. Yang kuliah sampai S1, S2, S3 juga nggak pinter-pinter. Apalagi hanya ini. Makanya memunculkan potensi. Kita intent dengan perorangan, apa yang hebat kita bantu ini. Ini yang luar biasa. Dan ternyata orang-orang yang hebat itu bukan yang kuliahnya sukses S1, S2, S3, tapi orang yang muncul bisa mengoptimalkan potensi. Bapak Ibu tahu Inul Daratista? Kenal paling enggak ya? Tahu lah paling enggak, kalau enggak kenal, pasti enggak kenal. Tapi tahu lah. Coba seorang Inul Daratista yang hanya tamatan SMP kalau enggak salah itu. Tapi sekarang tinggalnya di Pondok Indah, kekayaannya luar biasa macam-macam. Karena dia menyadari dia punya potensi pinggul itu. Dan sadar potensi pinggul, diolah sedemikian rupa, dikasih branding namanya goyang. Nah, apal semua kan goyang ngebur. Hanya membranding satu potensi, namanya body kinesthetic. Kalau dalam multiple intelligence itu ya, kecerdasan majemuk itu, hanya body kinesthetic yang dioptimalkan, dia menjadi orang hebat. Hanya pinggul saja. Kita ini tidak hanya pinggul yang kita kuasai. Nah, yang kedua, tahu nggak Dewi Persik? Nah, Dewi Persik, sama. Saya kan juga punya pinggul hebat saya. Tapi kalau saya ikut-ikut Inul, goyang ngebur, saya nggak cocok, nggak pas. Akhirnya diubah namanya goyang. Nah, apa ibu-ibu? Branding lagi, sama-sama diklat yang balai diklat sana sudah hebat. Kalau saya nyontoh sana pasti nggak bisa. Saya buat branding sendiri. Sama yang dikerjakan, sama potensi yang dikembangkan, tapi branding yang dikembangkan beda. Tahu nggak Saskia Gotik? Nah, tahu, itu pencinta Saskia Gotik. Dia juga sama. Saya punya potensi pinggul. Kalau saya ikut Inul sudah ada goyang ngebur sudah Inul, goyang gergaji sudah Dewi Persik. Akhirnya Saskia Gotik membuat goyang IT. Luar biasa itu. Jadi masih banyak potensi yang kita kembangkan insya Allah ini. Yang Bapak Ibu semua bisa ini. Nah, jadi maka dengan ya begitu. Kita harus memandang peserta didik, peserta diklat, ini orang-orang hebat, itu kuncinya dulu. Nah, orang hebat. Dia hebat nggak mungkin. Walaupun karena ditunjuk juga kadang-kadang datangnya kan. Tapi bisa sampai ditunjuk itu kan luar biasa juga kan. Tidak sembarang. Paling enggak kalau nggak pinter ya kenal sama yang nunjuk kan begitu. Nah, pasti ada keunggulan buat dia ini. Dan ini potensi ini yang harus kita kembangkan bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Insya Allah seperti itu luar biasa. Jadi sekali lagi saya selalu berpandangan begitu. Saya mengelola santri yang hebat-hebat, saya kasih kuliah di mana-mana sampai sekian. Saya diangkat, ditarik di perguruan tinggi, direktur diktis, saya ngelola program 5.000 doktor. Namanya langsung besar, 5.000 doktor. Walaupun waktu diprotes oleh orang-orang para rektor, katanya program 5.000 Pak, ini kan yang dilulus kok cuma sekian. Itu kan nama program Pak, saya bilang. Namanya harus besar dulu, jangan program 10 dokter, nggak keren. 5.000 walaupun ya seperti yang saya katakan tadi, jangan nyesal kalau targetnya rendah tercapai, maka targetnya yang tinggi.
Dan alhamdulillah ini saya bisa kerjasama dengan 24 negara di seluruh dunia itu, termasuk ada dosen Banjarmasin ini beberapa orang ke luar negeri. Saya nggak nyangka pas ke Amerika Serikat kemarin ada ikut sholat di masjid, tiba-tiba marbotnya dosen UIN Jakarta sini, UIN Banjarmasin. Nah, nggak selesai kuliah, kenapa? Ya habisan anggaran Pak. Ya udah, akhirnya saya bantu program penyelesaian dokter, sekarang udah selesai dokter di sini. Alhamdulillah. Jadi itu enaknya, saya keliling ke dunia, ke mana-mana, ke berbagai belahan dunia itu semua ada mahasiswa saya. Ada ini. Ya. Ini satu yang membanggakan, ya saya yakin lah mereka kelak jadi orang-orang hebat karena sudah diperpanjang tadi ya. Pendidikannya sudah ditingkatkan dan luar biasa. Saya bilang dengan mereka yang sedang kuliah-kuliah ini, Anda kuliah S3 keleleran di luar negeri ini memang begitu, orang-orang nempuh pendidikan itu nggak ada yang enak hidupnya itu. Iya. Kan kita ingat Columbus dulu. Columbus ketika menemukan benua Amerika itu dia merenung di pantai itu tiap hari mancing gitu. Pas habis mancing dimasak habis, mancing dimasak habis. Oh, akhirnya dia berhenti mancing, dia bikin jaring. Tetapi selama bikin jaring, ternyata berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak dapat ikan. Ya namanya bikin jaring. Itu sama orang kuliah itu. Bertahun-tahun kuliah nggak dapat ikan, tapi nghabiskan uang, nghabiskan tenaga. Sama orang bikin jaring itu. Habis uang, habis tenaga, tapi nggak dapat ikan. Tetapi kenapa dia semangat terus melakukan? Karena dia punya keyakinan. Nanti kalau jaring saya jadi, saya lemparkan sekali sama dengan berkali-kali mancing. Itu yang buat mereka optimis. Tapi faktanya banyak orang yang sudah kuliah nggak dapat kerjaan di mana-mana. Orang sudah jaringnya jadi, kok nggak dapat ikan. Kenapa? Masalahnya satu, ketika bikin jaring tidak pernah lihat tempat-tempat yang banyak ikannya. Nah, ini harus kita gali semua. Kita ngikuti diklat, Bapak Ibu 2 jam di sini ini juga bagian daripada bikin jaring kan. Mestinya sudah bisa kemana-mana, duduk diam nih, capek mendengarkan. Mudah-mudahan ini bagian daripada jaring kita. Ya, sekali lagi, dan saya minta juga Pak Kepala Balai di pusat khususnya ini sudah kami coba 2 bulan pertama kita lakukan TOT dulu untuk para WI. Kita ini semua kan kayak power bank ya. Power bank itu hanya kalau untuk ngecas saja nggak pernah dicas kan nggak bisa. Sekali-kali kita ini dicas, habis itu ngecas kan itu. Hidup kita itu begitu, kalau nggak ngecas jadi cas gitu aja. Nah, kita guru, dosen semua kalau hanya ngecas terus nggak pernah dicas, udah ketinggalan. Inilah yang tugas pertama di Pusdiklat, di SDM itu tugasnya satu, jangan sampai orang tenaga kita semua kedaluarso, kudet, kurang update. Karena kita yang hadapi terus berkembang. Ini yang kesenjangan ini yang harus kita selesaikan di Balai Diklat, di Pusdiklat terhadap kita semua. Kemarin saya baru mengumpulkan WI sampai jam 10 malam di Zoom. Kita diskusi apa sajalah, kita ngomong saja masalah persoalan ini. Tapi saya minta jangan yang disampaikan yang keluhannya saja, tapi yang membanggakan juga harus ada. Ya. Kita ini kalau diskusi cenderung yang disampaikan banyak ngeluhnya, bukan kebanggaannya. Nah, kita sama-sama orang ngeluh dikasihani, orang berunjuk prestasi juga diberi penghargaan. Kenapa tidak yang prestasinya yang disampaikan? Nah, ini yang saya kembangkan. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita terus mengupdate segala berbagai hal supaya para pengembang SDM ini pertama jangan sampai ketinggalan, tidak jauh gap kompetensinya dengan yang menjadi kelompok sasaran kita. 2 hal yang paling penting menurut saya minimal yang tidak boleh tidak. Pertama, jangan sampai ketinggalan pengetahuan, informasi-informasi, perubahan-perubahan terkait dengan keahlian kita. Kalau matematika, jangan sampai ketinggalan informasi matematika. Perkembangan matematika itu terus, perkembangan biologi terus. Kalau ketinggalan terkait dengan informasi itu pasti kita termasuk golongan kudet itu, kurang update. Orang yang bahasa, ikuti perkembangan bahasa, orang bidang ikuti terus. Yang bimbingan, yang administrasi ikuti terus. Kalau kita sudah ketinggalan informasi, perubahan, pengetahuan terkait dengan profesi kita, pasti kita akan tertinggal. Bagaimana kita akan mengembangkan kepada orang lain.
Ini nomor satu, ini yang harus kita kejar. Apalagi hanya sifatnya pengetahuan. Kita ini sekarang belajar tidak butuh guru sebenarnya. Tidak butuh dosen, tidak butuh pengajar, tidak butuh sekolahan, tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat. Setiap saat kita belajar. Bisa cari ilmu, bisa searching, bisa googling, bisa terus mencari. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Kalau kita tidak, kita akan ketinggalan dengan yang menyampaikan. Maka kalau pas saya ngajar, terus ada yang di belakang yang tidur, ngantuk, saya husnuzon. Jangan-jangan dia sudah lebih pintar daripada saya. Jangan-jangan informasi ini sudah ketinggalan dari saya ke dia itu. Iya, jangan-jangan. Atau kemungkinan tidak nyambung juga, iya juga. Ada dua kemungkinan itu. Jadi kalau ada siswa nyambung itu kemungkinan dua. Pertama dia sudah hebat banget, yang kedua tidak paham kan. Ya, dua-dua. Nah, kita jaga, satu itu. Yang kedua, jangan sampai kita tidak tahu regulasi, kebijakan, ya, kebijakan, aturan terkait dengan profesi kita. Satu pengetahuan, satu regulasi. Ini yang harus kita terus regulasi terkait dengan WI apa saja, terkait dengan pendidikan apa saja. Ini. Saya kebetulan di program S3 juga sambil ngajar tentang kebijakan itu, saya matangkan mereka, harus paham regulasi. Kita juga gitu. Kita ini kadang-kadang memang malas baca regulasi terus terang saja. Padahal semua kita harus berangkat dari regulasi. Perkembangan mulai undang-undang pendidikan, undang-undang guru, undang-undang dosen, terus kita pelajari. Enggak perlu hafal, tapi kita tahu sajalah. Nah, kalau hafal enggak hafal-hafal, Yasin aja enggak hafal-hafal gitu. Nah, tapi kita tahu saja dan suatu saat kita butuh tinggal cari rujukannya. Ini yang penting. Kalau kita sudah ketinggalan, sudah ini kita sudah tidak update lagi. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dua hal tadi, guru-guru, dosen, semua kita terus kita ini. Ini fungsi daripada diklat. Satu menghindari kedaluarsa, menghindari gap kompetensi yang terlalu jauh. Dengan cara apa? Kita dua hal yang kita lakukan. Kita terus memburu pengetahuan, informasi macam-macam. Saya dulu kuliah di matematika. Kemudian saya pindah di tarbiyah. Saya berbeda itu menerjemahkan. Dulu ingat di matematika itu ada pelajaran begini. Kalau plus kali plus, ya kan? Ya. Plus kali min, min kali plus, min. Kalau min kali min, itu apa kita hafalkan gitu terus? Apa maknanya itu? Ternyata setelah saya renung-renungkan dengan kuliah di tarbiyah itu beda. Ternyata plus kali plus, sesuatu yang benar dikatakan benar itu benar. Plus kali min, sesuatu yang benar dikatakan salah. Min kali plus, sesuatu yang salah dikatakan benar, salah. Min kali min plus, sesuatu yang salah dikatakan salah, benar. Nah, ternyata ada maknanya itu. Ya, kalau kita ngapalkan plus kali plus, apa gunanya sekarang gitu? Kalau kita tidak dalami. Kalau ngapalkan itu sudah SD. Tapi apa bedanya anak SD dengan kita? Tentu ada filosofis. Ini kalau nggak kita kejar terus, kita tidak gali terus, nggak tambah ilmu kita. Sejak dulu ya plus kali plus, tapi apa maknanya di balik itu? Ya, alhamdulillah saya dulu telah kuliah di IPA, kuliah di fakultas matematika, kemudian di tarbiyah, kita coba kembangkan model-model ini. Jadi sekali itu, jangan sampai ketinggalan informasi. Yang berikutnya, saya kira ada satu hal lagi. Kita harus terus melakukan inovasi kalau kita nggak mau ketinggalan. Ya. Anda sudah berada di posisi yang tepat, tapi Anda akan tergilas kalau Anda diam di tempat. Ya. Anda sudah posisinya tepat, tapi kalau diam akan tergilas. Coba Bapak pinggir di jalan raya, posisinya sudah tepat, tapi diam, tapi ditabrak itu. Sudah tepat di sebelah kiri, tapi diam, ditabrak itu. Ini artinya butuhnya inovasi. Anda sudah berada di puncak prestasi, tapi Anda akan terpuruk kalau tidak melakukan inovasi. Makanya jargonnya Suzuki apa? Inovasi tiada henti. Memang betul itu. Kalau di dunia otomotif itu luar biasa. Perhatikan, Honda 70 modelnya begitu. Tahun 80 begitu, 2000 begitu. Motor yang sekarang modelnya begitu. Dan 10 tahun lagi sudah ada blueprint motor yang akan dicetak. Itu di dunia otomotif, di dunia pendidikan kita nggak jelas mau melakukan apa coba. Kita kritik bersama-sama. Kita ini di dunia sekolah
mau nyetak apa? Nggak jelas, pokoknya ya dari dulu begini aja. Saya bilang dosen yang begini ini namanya dosen ngapung-ngapung saja. Ngajar pulang, nggak jelas ini. Kalau dosennya udah ngapung-ngapung, mahasiswanya kupu-kupu itu. Kuliah pulang. Karena nggak ada ini ide-ide baru, gagasan baru yang membuat dia untuk melakukan inovasi. Dan ternyata orang yang hebat, yang bisa memberi manfaat itu bukan orang yang pinter, bukan yang IP-nya tinggi, bukan yang nilainya bagus, tapi orang yang inovasi dan kreatif. Saya beri satu contoh. Dulu orang kalau gatal telinga itu biasanya pakai bulu ayam itu. Enggak tahu di kampung saya, di sini apa gitu juga dulu. Zaman-zaman kita yang dulu-dulu itu. Sehingga ayam itu sampai memperhatikan itu. Begitu lihat orang gatal telinga langsung lari, dia takut dicabut itu. Karena ini sasarannya saya ini. Tetapi ketika fenomena itu ditangkap orang yang hebat, orang yang kreatif, orang yang inovatif, maka lahir namanya cotton bud. Coba, jasanya orang menemukan cotton bud itu sederhana, tapi betapa jutaan ayam bersyukur gara-gara dia. Dan kita enak, nyaman, nggak kotor macam-macam. Hanya memikirkan lubang telinga saja itu menjadi jutawan, sudah hebat. Itu apakah yang mereka lahir dari IP-nya tinggi? Tidak. Yang nilainya bagus tidak, tapi orang yang kreatif, orang yang bisa membaca situasi. Ini yang penting. Dan ternyata saya pernah manggil santri yang lulusan di IPB, tolong renungkan mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kira-kira peluang apa saja yang ada. Ternyata luar biasa. Itu orang-orang yang memikirkan tentang ciptaan Allah itu seperti itu. Rambut saja tiap hari muncul produk yang macam-macam. Ada jilbab, ada jepit, ada sampo, ada krembat, ada obat rambut, nggak habis-habis hanya bikin rambut ini saja, itu sudah pabrik. Itu apa lahir dari orang yang IP-nya tinggi? Nggak ada itu. Turun di sini sekarang muncul alis, ya. Sekarang yang mahal alis bukan lipstik sekarang, karena pakai masker semua. Dulu, ini inovasi ini. Coba muncul pabrik alis, turun lagi di bulu mata, muncul pabrik bulu mata, turun lagi di hidung, muncul pabrik fake. Dan lubang-lubang yang lain ternyata menimbulkan pabrik sekarang ini. Karena apa? Diamati, dipikirkan oleh seorang yang kreatif itu. Ini makanya kompetensi abad 21 itu yang dibutuhkan adalah inovatif dan kreatif itu. Lihat kompetensi abad 21 siapa? Mereka SDM yang dibutuhkan. Orang yang kreatif dan yang inovatif ini. Ini luar biasa ini. Saya baru-baru ini waktu saya dosen, saya pernah penelitian di Bontang Kuala di pantai itu. Tiba-tiba ketemu seorang nelayan yang bilang dengan saya, Alhamdulillah Pak, kenapa? Alhamdulillah Allah menciptakan mata ikan di samping. Loh kenapa? Dengan Allah menciptakan mata ikan di samping, kamu yang kerjaannya nelayan di sini dapat rezeki dari Allah Pak. Kalau mata ikan di depan mungkin jaring saya belok Pak. Itu kalimat sederhana yang diucapkan seorang nelayan dengan penuh rasa syukur yang luar biasa itu. Iya, dia ngamati yang kecil-kecil. Akhirnya saya ke Jawa Timur, masuk di kebun binatang Wonokromo. Saya ketemu gajah. Saya ingin belajar dari orang Bontang itu. Saya ketemu gajah yang besar sekali, matanya kok kecil banget. Kenapa ya? Saya ingin belajar dari seorang nelayan tadi. Nggak ketemu-temu jawabannya. Akhirnya saya ke Lampung, di Waigambas. Itu ada satu-satunya SPG yang nggak tutup di sana. Yaitu Sekolah Pendidikan Gajah. Di Balai Waigambas di Provinsi Lampung itu. Saya ke sana pagi-pagi saya jalan ketemu ibu-ibu orang kampung. Kasihan Mas di sini. Kenapa? Ini sawah-sawah ini rusak semua. Kenapa? Setiap hari banyak gajah yang lewat. Baru ketemu jawabannya. Alhamdulillah Allah menciptakan gajah yang besar matanya kecil. Kalau gajah besar matanya besar lari-lari kayak tikus tambah rusak semua ini. Makanya matanya kecil jalannya pelan-pelan. Itu aja banyak yang rusak sudah. Ini kita coba memancing seperti itu. Kita coba memberikan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, yang macam-macam. Dan itu sekali lagi tuntutan abad 21. Jangan hanya, sekali lagi kalau kita hanya pengetahuan kita sudah habis. Sudah ketinggalan. Hari ini bukan saatnya kita belajar otak kiri, otak kanan, otak tengah. Hari ini saatnya kita nggak pakai otak. Kreativitas itu loncatan. Kalau hanya linear biasa sudah nggak bisa, tapi kita harus sirkuler, harus punya lompatan-lompatan dan sebagainya. Itu harus berani mencoba saya kira berbagai kesempatan.
Ya, kita pasti ada celah-celah yang bisa kita bangun. Ternyata balik pada yang saya ceritakan di awal tadi belum tuntas saya selesaikan. Waktu saya jadi konsultan IDB, Islamic Development Bank yang mengelola model, MDC, PBSB itu, Pusat Sumber Belajar ya, bersama PSBB itu, saya konsultannya hampir 3 tahun di IDB itu, dengan Prof. Mujib ini, ada wakil rektor dulu sini, saya lupa saya. Yang istrinya orang di Kanwil juga itu. Ternyata ada satu min yang di Malang itu yang hebat, luar biasa. Setelah saya tanya, apa yang menyebabkan ini hebat? Ternyata SDM di belakangnya itu siapa? Seorang kepala sekolah yang hebat, luar biasa. Yaitu namanya Pak Jalil. Dan setelah saya tanya, rahasianya hebat itu apa? Satu ternyata. Apa itu? Mau repot. Kalau nggak mau repot, jangan berharap kita akan berhasil, jangan berharap kita inovasi, jangan berharap kita ada. Repot itu diantaranya apa? Yang lain sudah pada tidur semua, kita masih ngotak-ngatik, mikir, bikin makalah, macam-macam. Yang lain sudah tidur semua. Yang lain masih tidur, kita sudah bangun, sudah macam-macam. Yang lain jalan, hanya jalan saja, ini nunduk, ngambil sampah. Ini yang mau repot-repot. Ternyata Min Malang itu menjadi Min yang hebat, menjadi benchmarking, menjadi studi banding, dan mana-mana. Itu di bawah sosok Pak Jalil. Habis itu ternyata ada MTS sebelahnya, ada Aliyah sebelahnya, yang nggak bisa maju-maju sama sekali. Akhirnya Pak Jalil dipindah ke MTS oleh Kanwil. Begitu dipindah di MTS, luar biasa, MTS menjadi hebat. Ternyata Aliyahnya nggak maju-maju. Pak Jalil dipindah lagi ke Aliyah, Aliyahnya menjadi maju, hebat. Sekarang jadi mantan terpadu di sana. Yang gara-gara sentuhan dari seorang Pak Jalil itu. Apa? Kuncinya mau repot. Jadi sekali lagi semuanya tergantung SDM. SDM yang baik itu ditaruh di mana saja hidup. Bibit yang unggul itu dilempar di mana saja hidup. Jadi kita harus punya keyakinan gitu. Kita ditaruh di mana saja, kita bisa akan hidup, akan kreatif, akan melakukan berbagai inovasi. Ini yang saya kira kita lakukan. Contoh dari sebuah kasus di berbagai tempat, ternyata yang hebat itu karena SDM-nya. Begitu diganti orang bisa saja jadi ambruk dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus kita kita komitmen bareng-bareng di Balai Diklat, di Pusdiklat. Makanya di Pusdiklat sekarang saya ngubah dikit-dikit. Inovasi itu syaratnya 3, Pak. Pertama, kita melakukan sesuatu yang belum pernah diciptakan orang. Ini bid'ah hasanah itu. Nah, melakukan sesuatu yang belum orang menemukan, kita sudah penemu. Ini namanya inovatif. Kalau kita tidak bisa menemukan sendiri, menciptakan sendiri, tetapi sudah dilakukan orang banyak, enggak apa-apa. Yang penting kita yang terbaik. Jadi the first, yang kedua the best. Kalau tidak bisa menciptakan sendiri, tidak bisa terbaik, lakukan yang ketiga. Yang penting beda. Different. Jadi the first, the best, different. Pastikan, kalau 3 itu bisa kita lakukan, itu sudah bagian daripada inovasi. Maka begitu saya masuk di Pusdiklat, apa yang bisa saya lakukan? Udah yang penting beda. Biasanya kalau foto bareng itu selalu gini. Selalu gini. Saya ubah di Pusdiklat sekarang salamnya begini. Kenapa? Di atas rata-rata. Kita harus di atas rata-rata ini. Ya yang penting beda dulu lah kalau belum bisa. Baru 1 bulan suruh minta beda-beda apa, yang penting beda dulu. Saya bilang kalau begini, ini biasanya guru, Widya Iswara, profesor, kiai itu kalau foto gaya bebas begini. Hebat, orang hebat. Tapi kalau pejabat biasanya gini, tukang perintah-perintah ini. Kalau pengusaha begini. Nah kalau Widya Iswara, harus ada bedanya. Kita cari coba bedanya. Ya, terserah itu aja, itu saya saja itu. Nah, supaya jelas ada bedanya. Nah, kalau rata-rata orang pendidikan hanya S3, sekarang di Pusdiklat saya minta S4 semua. Apa itu S4? 1, spirit. Nggak akan kerja beres, nggak akan berhasil semua kalau tidak ada dimulai dari spirit yang benar. Niat yang benar. Makanya standar pendidikan itu ada berapa, Pak? 8. Itu kurang 1, nggak ada standar niat itu. Makanya biar yang lain bagus-bagus, niatnya juga gagal juga 8 itu. Maka harus tambahin standar
Ingat, nah, ini harus ada nilai plusnya kita di Pusdiklat. Itu spirit yang kita bangun. Yang kedua solid. Kita tidak pernah bisa bekerja sendiri. Orang hebat itu selalu didukung orang lain. Pejabat hebat itu karena bawahannya hebat. Jadi orang hebat itu tergantung di bawahnya. Jadi presiden itu kenapa hebat? Karena menteri-menterinya hebat. Coba kalau menterinya loyo-loyo nggak akan hebat. Kenapa menteri bisa bagus? Karena dirjennya bagus semua. Kalau dirjennya nggak bagus juga nggak bisa. Kenapa dirjen bagus? Karena direkturnya bagus. Kenapa kampus diklat bagus? Karena balai diklatnya bagus semua. Jadi kalau lihat kampus diklat jelek berarti kepala balainya yang jelek-jelek. Kenapa kabak bagus? Karena kasubagnya bagus. Coba kasubagnya nggak ada dukung, nggak bisa itu. Kenapa kasubag bagus? Karena stafnya bagus-bagus. Kasubag tidak bisa apa-apa kalau stafnya tidak bagus. Jadi kalau hebat, baik itu adalah dukungan dari orang bawah. Enak, baik, bagus karena orang bawah. Tapi kalau stres itu dari atas. Presiden marah, marahi menteri. Menteri ganti marahi dirjen. Dirjen marahi direktur. Direktur marahi kasubdit. Kasubdit marahi kasih. Kasih marahi staf. Staf marahi istrinya di rumah itu. Nah, kalau stres dari atas, tapi kalau baik dari bawah. Bagaimana ini baik ini supaya bisa terjadi? Itu kalau kita bisa bangun soliditas kita. Kalau kita mau cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kita mau kuat dan tahan lama, harus ada temannya. Nggak bisa kita sendiri, nggak ada orang hebat sendiri. Pasti ada yang support. Pesawat sehebat apapun ya, ternyata dia bisa take off kalau didorong oleh mobil yang kecil itu kan. Dia nggak bisa maju mundur ya, mundur sendiri maju nggak bisa pesawat itu. Kalau sudah landing berhenti. Kalau mundur didorong oleh mobil kecil. Mau take off didorong mobil kecil. Ternyata sehebat apapun pesawat bisa take off, bisa terbang, bisa sukses kalau didorong oleh yang kecil. Perkala sudah terbang lupa itu urusan lain. Tetapi kita yakini bahwa itu dukungan dari kebersamaan soliditas itu penting. Itu yang saya bangun S4. Yang ketiga speed, smart, cepat. Sekarang ini kalau nggak cepat ketinggalan momentum. Biar hebat tapi lambat, sudah habis. Wah laporan saya bagus Pak, tapi sudah terlambat 1 bulan, kan percuma ini. Kita ditunggu BPK, SPJ ini harus sekian selesai, nunggu rapi, nunggu ini enggak. Oh cepat, harus cepat, sekarang nggak ada ya. Semua serba cepat semuanya. Ya. Ini kalau nggak cepat ketinggalan. Dan ini yang kita pikirkan bareng-bareng hari ini, kita harus bisa merenung, kita harus berpikir masa depan, berpikir futuristik. Sekarang banyak gedung-gedung yang mangkrak, restoran yang mangkrak, hotel-hotel yang mangkrak, gedung. Saya juga khawatir kampus-kampus yang bikin gedung, terus itu nanti mangkrak. Kenapa? Ke depan itu sudah nggak perlu gedung orang belajar. Sudah nggak perlu sudah semua serba digital. Nah ini yang penting kita antisipasi. Jadi kalau gedungnya berapa lokasinya Pak KP? 2 hektar. 1,2 sudah hebat, nggak perlu gedung tanah luas-luas. Tapi kalau tanahnya luas juga hebat itu masih bisa. Pokoknya semua sisi harus kita ada sesuatu yang membuat kita hebat. Jadi sepatnya kan semua serba digital kan. Coba makan saja udah restoran sudah datang sendiri ke rumah. Orang bukan restoran sudah banyak yang tutup. Kalau tidak punya kreativitas. Iya. Hotel-hotel sudah banyak yang tutup. Semua pembelian di mal-mal sudah tutup. Semuanya. Iya. Ini karena program itu sudah seperti itu. Kalau kita tidak antisipasi nanti juga sulit. Dulu Widya Gama Prima Gama ya. Bimbel luar biasa itu. Itu yang punya juga nggak lulus kuliah dulu. Karena dia nggak lulus kuliah akan bikin bimbingan belajar supaya bisa kuliah. Dan itu hebat bertahun-tahun Prima Gama itu luar biasa. Itu nggak lulus UGM. Ternyata setelah ada ruang guru Prima Gama tutup semua. Ya kan? Kalah nggak ada. Ruang guru sebentar lagi juga akan kalah karena ruang guru hanya menjual video saja. Sekarang sudah ada pembelajaran yang reaktif dengan Zoom, dengan macam-macam. Akan ketinggalan lagi. Makanya tadi Anda sudah berada di posisi yang tepat, tapi Anda akan tergilas kalau Anda diam di tempat. Anda sudah berada di puncak prestasi, Anda akan terpuruk kalau tidak melakukan inovasi. Kita harus cepat melakukan. Tetapi memang proses-proses pembelajaran itu juga harus dicari. Tidak cukup mungkin anak-anak hanya diisi pengetahuan saja, karena proses ini penting. Saya juga ngeri juga anak-anak sekarang itu.
Mau makan, GoFood, mau jalan sedikit, Gojek, mau apa, GoPay, semua GoGo, akhirnya goblok semua. Nggak ada proses apa-apa kan? Tidak ada proses pembelajaran apa-apa, sangat mudah. Dulu kita mau masak, bakar kayu, cari kayu, ini. Sekarang coba, kopi sudah sasetan, Indomie sudah sasetan, nggak ada proses yang belajar kalau nggak kita latih. Maka anak-anak kita tetap kita paksain. Dan bahkan orang hebat-hebat itu bukan karena yang dimudahkan saja, tetapi yang dipaksa itu seperti di pondok pesantren yang salafiyah, yang nyuci sendiri, yang ini sendiri, itu yang bakal hebat itu. Dibanding sekolah-sekolah unggul itu, makannya sudah prasmanan, bajunya sudah laundry, nggak ada proses pembelajaran apa-apa. Tapi biasanya orang tua makin mampu, makin nggak tega kan. Masa anak saya suruh di pondok, suruh nyuci sendiri, masak sendiri, akhirnya ditaruh yang sekolah-sekolah yang mahal, ya. Tapi sekolah mahal itu ya itu, makan tinggal ngambil, cuci tinggal nyuci, pulang dijemput, nggak ada unsur kesedihan, kesengsaraan, nggak ada. Padahal orang-orang hebat itu tentu dengan proses-proses yang sengsara biasanya. Bapak Ibu tahu jerapah? Paling nggak tahu lah, walaupun nggak pernah lihatnya. Gambarnya ya. Coba nanti dilihat di videonya. Ternyata jerapah itu unik, saya dapat pembelajaran dari jerapah. Jerapah itu kalau melahirkan anaknya, itu anaknya lahir jeblok jatuh ke tanah itu lemes, nggak bisa bergerak apa-apa. Sama ibunya biasanya diinjek. Sebentar, baru modot sedikit, diinjek lagi, diinjek sampai dia bisa netek ibunya. Ternyata kita ini kalau mau mendapat kenikmatan juga perlu diinjek-injek juga. Bukan kalau mau netek Pak, perlu diinjek. Ini belajar dari jerapah ini. Ternyata semua ada proses-proses begitu. Jadi ini yang sama kompleksitas yang kita hadapi sekarang ini. Kita mikir otak kiri, otak kanan, nggak pakai otak macam-macam. Proses pembelajaran yang hanya mengandalkan digital, mengandalkan e-learning, bagaimana prosesnya. Semua ini harus menjadi renungan kita. Insya Allah nanti, ya mudah-mudahan kita semua nanti, kita terus akan mencoba berpikir keras, mau repot ya, berinovasi, berkreativitas, sehingga nanti orang merasa seminggu di Pusdiklat itu ada sesuatu yang mengesankan. Nah, sebulan, 10 hari, 3 hari, bahkan 1 jam pun kita bertemu, itu ada sesuatu yang terkenang di pikiran mereka, para peserta didik kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada 1 atau 2 yang bisa konfirmasi, usul, silahkan, saya senang sekali untuk memberi masukan pada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini tidak ada apa-apanya Mario Teguh nih hari ini. Tereleye juga tidak ada apa-apanya hari ini. Karena motivasi dan inspirasi yang beliau berikan sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, beliau masih punya waktu. Pak Haji Hamid dengan Pak Humaydi. 1, 2, 3 ya Pak Muhyar. Oke, Pak Haji Hamid silakan. Silakan Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Jakarta. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Hadirin teman-teman saya semua, baik Widya Suara, kemudian pejabat struktur lainnya dan juga analis kepegawaian dan lain sebagainya yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan barangkali kepada Bapak Kapus, izinkan saya berpantun. Ini karangan saya sendiri Pak, tidak melihat di YouTube. Karena Bapak tadi menyampaikan ya Pak Kepala Balai, rohnya beliau ini sebenarnya adalah Banjarmasin. Beliau juga menyebut Haji Serkani, Taylor yang pertama kali sasirangan di Banjarmasin, ulun kenal, karena pernah menjahit di situ.
Baik pantun ulun, pantun saya. Assalamualaikum kami ucapkan. Abah datang dari kejauhan. Sembah sujud kami haturkan. Semoga Allah mengabulkan. Tepuk tangan dong. Ya. Baik, yang pertama saya izin Pak Kapus memperkenalkan diri. Saya Widya Iswara, Rumpun Pendidikan dan Keagamaan. Di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, nama saya Abdul Hamid. Pangkat jabatan sekarang alhamdulillah sudah pembina utama muda 4 sih. Mohon doa Pak Kapus mudah-mudahan bisa maju ke 4 di Pak Kapus. Ya mudah-mudahan dan juga teman-teman lainnya mudah-mudahan. Saya mengamati dan menyimak apa yang disampaikan Pak Kapus. Catatan saya bagaimana Pak Kapus memberikan tips-tips motivasi ya Pak Kapus. Dengan perjuangan beliau sungguh luar biasa. Yang kita catat itu adalah berkenaan disebut dengan personal branding. Yaitu sangat menarik sekali bagi saya. Begini Pak Kapus, kita ini kan pekerjaan sehari-hari sebagai Widya Iswara Pak Kapus. Tentunya apa yang disampaikan Bapak Kapus tadi saya sangat setuju bahwasanya audiens itu kita anggap sebagai orang hebat. Audiens kita anggap sebagai orang penting. Dan kita harus bersinergi dengan mereka. Apapun yang mereka tanyakan, mereka sampaikan masih berkorelasi dengan materi kita. Tentu sebuah kewajiban kita ya Pak Kapus untuk memberikan apresiasi dan jawaban kepada mereka supaya dia puas. Kan seperti itu Pak Kapus. Nah, bagaimana Pak Kapus dalam hal ini kita ini kan menghadapi seperti kami ini kan kadang juga mengajar di penyuluh agama non-PNS di daerah. Itu terkadang mereka itu selalu menyampaikan peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat yang kadang-kadang begini Pak Kapus, antara pemahaman ritual keagamaan di masyarakat mereka yang di pedalaman Dayak Kalimantan macam-macam itu terkadang dia sampaikan bagaimana pemahaman agama mereka itu bisa diayumi oleh umat beragama. Kan seperti itu. Bisa diayumi para pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kemudian kita naikkan lagi dari cerita mereka itu terkadang ada disebut dengan ketidakselarasan antara yang disampaikan mereka Pak Kapus dengan unsur agama, wabil khususnya agama Islam lah istilahnya kan seperti itu. Ini kira-kira menurut pendapat Bapak Kapus seperti apa kita men-stressing itu supaya jawaban kita juga ya mengenal lah dalam segi apa yang mereka tanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Kapus yang kami hormati dan kami banggakan, kami sebenarnya dari Pak Kepala Balai sudah berkali-kali dan memberikan motivasi bahwasanya kita para Widya Iswara, para karyawan lainnya itu harus memiliki inovasi. Jadi istilahnya satu orang kita ini harus ada inovasi untuk lembaga. Nah kita sebenarnya Pak Kapus sangat sependapat. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kira-kira kiat-kiat kita ini Pak Kapus, inovasi kita ini tidak hanya stagnan dalam artian hanya menurut kita baik, tapi ternyata oleh evaluator, oh ini belum, oh ini belum, oh ini belum. Nah, seperti apa kira-kira Bapak Kapus yang saya hormati dan saya banggakan? Inilah barangkali yang yang dapat saya sampaikan, saya secara pribadi dan juga kelembagaan, sangat senang, informasi, motivasi dari Pak Kapus sungguh menurut kami adalah sebuah memiliki nilai disebut dengan perubahan-perubahan ke depan mudah-mudahan. Demikian wallaahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapus dan Pak Kepala Balai Diklat, seluruh peserta pembinaan kepegawaian yang saya muliakan. Saya kira kita semua sepakat kehadiran Pak Kapus di sini luar biasa memberikan rasa kebahagiaan, rasa kedamaian, apalagi setelah mendengari siraman-siraman rohani dari beliau tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, istilah Banjar itu, karena tadi dikenalkan Pak Kapus ini lama di Banjar, saya terinspirasi dari Pak Kapus tadi, orang yang menggapai cita-citanya pun mungkin menyesal gitu ya. Istilah Banjar itu Pak Kapus mungkin masih ingat ini. Ada orang menyesal berdahulu. Biasanya penyesalan itu pasti belakangan. Ini berdahulu. Kalau tadi menyesal cita-citaku rendah, ini menyesal belakangan. Tapi menyesal berdahulu, naik jembatan, menyeberang sungai, jembatannya putus, menyesal aku berdahulu aja. Ini supaya ramai gitu ya. Yang kedua, orang masuk surga, itu konon ceritanya masuk surga pun menyesal. Padahal sudah masuk surga ini. Kalau tahu begini enak di surga, kenapa dulu saya waktu di dunia amalnya sangat sedikit. Nah berkait dengan ini, kami ingin juga mendapatkan pencerahan lebih lanjut lagi nanti bagaimana supaya kami EBD Suara ini bisa berbuat yang lebih baik sehingga tadi apa yang diinginkan oleh Pak Kapus, Pusdiklat baik karena balai-balai diklat baik. Sama halnya ketika pemerintahan Baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa jadi baik? Karena rakyatnya ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali dan seterusnya. Nah kami berharap Balai Diklat Banjarmasin lebih-lebih Pusdiklat dengan Pak Kapus, dengan Pak Murad sebagai kepala balai, kami ingin menjadi Sayyidina Umarnya, Sayyidina Utsmannya, Sayyidina Alinya. Ini ke depan tentu kami masih minta masukan-masukan bagaimana seharusnya bukan saja Widya Suara, tetapi juga para pejabat-pejabat fungsional lainnya, baik fungsional tertentu maupun fungsional umum. Sehingga apa yang kita citakan bersama ini menjadi bisa kita gapai dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Yang terakhir, tapi terakhir ini mudah-mudahan Pak Kapus tidak marah ini, kada sarik. Mudah-mudahan kada sarik, kada marah. Kami dengar sekarang sedang dilaksanakan 2 atau 3 hari yang lalu ada moderasi beragama untuk para pejabat di Eselon 3 di wilayah Kalimantan. Tadinya kami berharap Widya Suara ini juga diundang hadir, mengikuti ya mungkin beberapa orang lah mewakili, sehingga informasi-informasi yang update berkait dengan moderasi kami juga bisa menyampaikan ke seluruh khalayak di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara ini, terutama bagi sasaran peserta kita, penyuluh agama atau pengurus agama. Nah, harapan kami ke depan kalau mudah-mudahan nanti masih ada kegiatan seperti itu, kami diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti sehingga jangan sampai nanti apa yang kami sampaikan ini sudah duluan kepala-kepala Kemenak yang lebih tahu, sehingga ada kemungkinan tidak sejalan. Ini harapan yang terakhir Pak Kapus, dan kurang lebihnya mohon maaf. Pak Kepala Balai Diklat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi ini bukan saya hanya ngasih materi, tapi saya juga dicas juga ini dengan informasi-informasi yang terkini ya, yang Bapak Ibu hadapi.
Saya kira semakin banyak saya mendapatkan informasi di daerah-daerah, nanti juga akan bisa kita rumuskan dalam satu kebijakan yang ada di Balitbang Diklat sana. Terus terang juga, saya ini kan sekarang tugas saya ini, saya belum membuat program di Kementerian Agama ini, karena semua yang membuat yang pendahulu saya. Saya sedang melaksanakan saja ini yang sudah dibuat. Jadi saya sekarang ini saya belum mengejar takdir, ini masih mengoptimalkan takdir ini. Jadi ternyata tahun ini sudah ada program begini-begini ya, saya coba. Mungkin ada satu dua yang saya revisi, karena ada 4 program Pak Menteri Agama itu, pertama terkait dengan transformasi digital, yang kedua dengan moderasi beragama, ketiga tentang pengembangan entrepreneur pesantren, dan keempat adalah pemberdayaan KUA itu. Nah, maka kita akan punya 4 hal ini yang juga kita ini. Saya juga sudah mulai membuat saya ubah di kantor itu dengan jargon baru, dengan tempat baru. Pokoknya yang penting orang masuk beda dengan yang dulu gitu aja. Coba jangan asal beda, kalau bisa lebih baik gitu ya. Kalau asal beda nanti tambah rusak nanti. Tetapi kita coba supaya makanya kepala Biro Perencanaan rapatnya di tempat saya sekarang, terus dari Sekjen sering saya ajak rapat ke tempat saya. Saya nyatakan bahwa saya ingin melakukan beberapa perubahan-perubahan itu. Ya, contoh informasi yang bagus ini kaitan bagaimana para penyuluh, kita ini kan termasuk menangani penyuluh, termasuk saya kemarin buka acara juga penyuluh yang menangani berbagai keragaman di daerah itu. Memang ini tidak mudah kita jelaskan. Kita ini kan baru yang terutama kita yang paling makin ke atas semakin hanya melihat sesuatu dari pesawat. Jadi kalau orang dari atas itu melihat sesuatu dari pesawat, melihat sekaligus kelihatan semua, tapi hanya kecil-kecil saja. Nah, kalau yang di daerah itu melihat seperti naik mobil, langsung kelihatan jelas itu. Nah, kita lihat dari atas, kelihatan seperti pesawat. Ini dalam istilah pendidikan, ada yang berpikir sistemik, ada yang berpikir holistik. Kalau orang melihat sekaligus dari atas, kelihatan semua, namanya ini holistik. Melihat secara holistik. Langsung kota Banjar itu begini, kesimpulannya beda dengan orang yang melihat Banjar naik mobil. Karena apa? Saya melihat secara holistik, melihat dari atas. Melihat dari jendela pesawat, oh Banjar tuh kayak gitu toh. Nah kita naik mobil, Banjar yang kelihatan seperti ini Gambut, seperti ini Martapura, oh beda-beda ternyata. Ini sering cara pandang kita ini beda, kesimpulan beda, karena kita melihatnya dari sisi yang beda. Mungkin melihat persoalan sama, orang pusat dengan orang daerah juga kadang-kadang beda. Ini yang perlunya take and give ini, kita informasi semacam ini. Nah, terkait dengan penyuluh yang menghadapi beragam ya. Beragam itu macam-macam, nanti beragam adatnya, beragam penghasilannya, beragam budayanya, agama. Dan itu saya buat renungan memang Pak. Di pas hari ulang tahun Kemenak kemarin, saya renungkan, ternyata kita ini satu dunia ini juga beda-beda negara, beda bangsa. Ya, kita ini ada Eropa, ada ini, ada beda-beda. Ternyata dalam satu negara kita juga beda suku dan bangsanya. Ada Banjar, ada Bugis, ada Jawa. Ternyata sama-sama Jawanya beda agamanya. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Ternyata sama-sama Islamnya beda pahamnya. Ada NU, ada Muhammadiyah. Sama-sama NU-nya beda pahamnya juga. Ada yang pinter, ada yang enggak juga. Sama-sama beda pengamalannya. Ada yang rajin ke masjid, ada yang tidak. Sama-sama ke masjid, ada yang penghayatannya beda. Sama-sama menghayatinya beda, beda keikhlasannya. Kalau dicari beda semua ternyata kita. Kalau kita cari perbedaannya kita makin repot. Tapi ini menjadi modal kita. Ternyata kita bahagia itu karena berbeda. Coba kalau nggak berbeda. Nggak enak, kita ini enak karena beda. Tetapi bagaimana kita bisa memanage perbedaan ini. Dan saya syukur Pak. Syukur ini setelah saya bisa keliling Indonesia ini alhamdulillah. Karena memang saya beda nasibnya dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang muda-muda ini yang kelihatannya potongannya semuanya 4 sehat 5 sempurna ini. Kalau saya ini kan 4 melarat 5 menderita. Dari perjalanan susah menderitanya itu sudah cukup panjang. Tetapi sekarang saya buat tulisan cerita pahit di masa lampau menjadi kenangan indah hari ini. Enggak perlu kita sesali, kita bersyukur dari jerih payah, sedih, sengsara, ternyata itu menjadi pembelajaran yang berharga. Daripada enggak pernah ikut susah, tapi jangan mengulangi kesusahan itu. Cukup yang dulu saja. Ya.
Ya, pengalaman saya alhamdulillah lihat seluruh 34 provinsi ini, lihat suku macam-macam. Saya hidup di Lampung, di Papua, di Kalimantan, di Jogja, di Jakarta. Semakin saya bersyukur menjadi orang Indonesia. Saya keliling di berbagai dunia itu, ya. Saya dulu itu jadi ketua OSIS. Waktu jadi ketua OSIS, saya sering ceramah. Saya nanti akan menjelajahi Nusantara begitu. Makanya sebagai bukti omongan saya ngambil PMDK pertama itu di Papua dulu. Ya, nggak tahu nekat saja itu. Setelah keliling Indonesia, saya berpikir lagi, saya harus tahu dunia ini. Makanya alhamdulillah sudah keliling hampir di 28 di 5 benua ini, 20 negara di 5 benua ini. Yang dulu hanya terbetik cita-cita sudah saya lihat. Saya bukan membanggakan pernah kunjungnya, tapi satu aja yang ingin saya katakan. Semakin banyak yang saya lihat di berbagai belahan dunia, saya semakin syukur sebagai orang Indonesia. Saya bangga sebagai Indonesia. Apa sih yang nggak ada di Indonesia ini? Mau lihat laut punya, hutan punya, sungai punya, gunung punya, pohon punya, apa saja punya di Indonesia. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Saya di Eropa itu 5 jam sudah 3 negara itu. Belanda, Belgia, Jerman. Belanda, Belgia, Prancis. Sekitar 8 jam saja. Bayangkan, kita 8 jam baru sampai Amunte di sini. Kayak Tanjung, bayangkan. Ini hebatnya kita, luasnya begitu. Kita naik di Timur Tengah tiap jam saya pindah negara. Karena negaranya kecil-kecil itu. Dan yang saya syukuri, kita itu macam-macam suku, macam-macam paham, tapi bersatu. Di sana satu suku, tapi perang terus. Itu yang kita syukuri. Kenapa kita masih ingin seperti orang lain? Kita sudah warisan nenek moyang kita sudah hebat, ini kita pelihara. Iya. Kita ini negara yang paling aman, nggak ada seaman Indonesia. Apa ciri-cirinya? Kalau ada khotib sedang di atas mimbar, banyak yang tertidur, itu negara aman. Ya, kalau negara perang kan nggak berani tertidur. Mau berangkat Jumat sudah pamitan. Tolong doakan saya karena lagi sana itu lagi Jumatan aja dibom, lagi sholat jamaah dibom. Bayangkan terjadi di negara sana. Di kita kan alhamdulillah. Iya. Ini yang kita syukuri, ini yang kita pelihara. Dengan terus kita mengembangkan moderasi beragama, saling menjaga, saling menjaga kerukunan, ini yang kita pelihara. Sampai orang luar negeri itu sekarang punya cita-cita. Anak-anak muda itu, nanti kalau bulan madu katanya di puncak di Bogor katanya. Makanya di puncak itu banyak sekali orang Timur Tengah itu sekarang. Luar biasa. Apalagi musim haji. Kalau musim haji, orang Indonesia nyari surganya di Arab Saudi, orang Arab Saudi nyari surganya di puncak itu. Banyak sekali. Rumahnya disewakan, dia keliling ke Indonesia. Lihat keindahan Indonesia. Mau di laut, mau di ini, macam-macam. Itu yang harus kita jaga. Ini yang harus kita wariskan kepada nenek moyang kita. Kita warisi dari nenek moyang kita untuk anak generasi kita. Ini yang kita jaga sekali lagi. Jadi menjelaskan model begitu ya di level penyuluh mungkin tidak terlalu ilmiah juga karena kita menghadapi lapangan yang tidak ilmiah juga. Saya itu ditanya bagaimana cara membuat menjaga kerukunan yang beda agama. Saya kasih pengalaman. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ke Merauke. Di Merauke itu ada satu suku 6 jam dari Merauke itu 2 jam dari Merauke ke dalam. Itu ada satu suku yang penduduknya separuh Muslim, separuh non Muslim. Tapi sama-sama suku asli. Tapi yang saya perhatikan yang unik itu apa? Yang memelihara anjing, yang non-muslim juga melihara anjing. Sama-sama Islamnya, sama-sama beda agama, tapi sama-sama melihara anjing. Sampai ada perdebatan, enak kamu jadi orang muslim, jadi non-muslim, anjing ya. Saya jadi anjingnya orang muslim hanya jadi penjaga di sana. Yang saya ceritakan begini saja, ternyata anjing mereka rukun tiap hari, ngobrol bareng, diskusi bareng. Iya, itu anjing muslim dengan non-muslim akrab. Masa orangnya enggak akrab? Saya bilang. Anjingnya aja rukun tiap malam, masa orangnya enggak. ini contoh seperti itu. Dan ini di lapangan itu terjadi. Nah, ada lucu lagi nih, ini cerita, tapi boleh percaya boleh tidak ini. Jangan di-upload. Jadi kita ini kalau sudah dianggap pinter, kadang-kadang semua dianggap bisa. Karena apalagi ustadz itu dianggap apa saja bisa. Ada ustadz yang ditaruh di daerah terang. Pas suatu saat, ini cerita mungkin udah pernah dengar cerita juga.
Suatu saat anjing salah satu masyarakat anjingnya sakit, dibawa ke Ustadz suruh ngobatin, coba bayangkan. Kan Ustadz kan bisa. Wah, karena ini sudah dipercaya, jangan sampai ini kepercayaan hilang. Akhirnya diobati juga sama Ustadz. Dipegang anjingnya, dengan mantra apa? Su asu katanya. Nah, kalau memang umur masih panjang, hiduplah kamu. Wah, rupanya sembuh itu asu. Dengan mantra yang ngawur itu. Akhirnya yang punya anjing itu suatu saat sudah berapa bulan kemudian dengar Ustadz itu sakit. Maka didatangi oleh yang punya anjing itu. Dipegangi juga. Saya ingat dulu bacaannya Ustadz su asu gantian dipegangi sampai anjing. Makanya kita hati-hati ngomong. Khususnya kita di yang sasaran-sasaran kita yang beragam tadi ke daerah macam-macam dan sebagainya, itu memang saya nggak bisa berikan itu kearifan kita, pengalaman kita dan sebagainya. Tidak usah terlalu akademik, ilmiah macam-macam, tetapi bagaimana bisa memberi solusi yang memang real dihadapi oleh mereka. Ya, saya memahami betul yang dihadapi Bapak nanti dari penyuluh, dari pengawas, dari yang macam-macam kan. Kita ini seperti dalang, wayangnya sama saja, nanti tinggal minta cerita apa gitu aja. Nah, pandai menceritakan. Yang kedua tentang moderasi beragama. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Sekretaris Nasional Pokja Moderasi Beragama. Yang ketuanya dulu Pak Profesor Oman, staf ahli, saya ditunjuk sekretarisnya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan pelatihan Kan-Menak ini, jadi memang ini terlalu cepat. Gagasan moderasi beragama itu sudah dilontarkan sejak Pak LHS dulu. Sudah disampaikan tentang ini. Tetapi kita belum punya guideline, punya konsep yang matang. Makanya kami tugas di Pokja hari ini sedang merumuskan tentang perpresnya, tentang PMA-nya, tentang roadmap-nya, tentang rencana aksi nasionalnya. Ini sedang kita godok dan hampir selesai. Dan ini karena meliputi semua kementerian ada program. Dan nanti tentu yang menjadi lokomotifnya ada Kementerian Agama, karena bicara moderasi beragama. Kementerian Dikbud itu menganggarkan yang luar biasa untuk moderasi beragama. Ya. Tetapi konsepnya ini baru kita selesaikan. Mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan kita. Nanti semua eselon 1 ada programnya. Pendidikan ada, urusan agama ada, semua agama Buddha ada, Islam ada, Kristen ada. Semua sedang kita buat programnya. Kebetulan saya sekretaris nasionalnya di Pokja Moderasi Beragama. Kenapa Kemenak kita undang semua sekarang ini? Sekarang Kalimantan, kemarin saya buka di Medan, karena target atau di rencana aksi nasional tahun ini, target moderasi beragama ini adalah para ASN dulu. Makanya Kemenak dulu nanti akan melakukan sosialisasi ke wilayahnya mereka, sehingga kalau Kemenak punya bawahan kepala madrasah dan seterusnya. Dan saya dengar kayaknya di Balai Diklat, Pusdiklat juga sudah ada beberapa dulu ya kegiatan yang khusus untuk ini. Saya belum ikut sama tapi saya tanya. Dan yang baru mendasarkan buku induk moderasi beragama, tapi yang belum pernah baca roadmap-nya, belum pernah baca rencana aksi nasionalnya, karena ini baru kita selesaikan. Tapi pada saatnya nanti memang kita sebagai pelatih, sebagai tutor ini harus paham dulu daripada yang dilatih. Makanya nanti suatu saat mungkin kalaupun tidak harus diklat tatap muka, kita adakan Zoom untuk pendalaman-pendalaman terkait dengan moderasi beragama. Ini sangat penting dan ini masuk di RPJMM 2020-2024 tentang moderasi beragama. Dan ini memang kita utamakan para pimpinan dulu ya. Ya, sekali lagi hari ini saya diundang Pendis ini sebenarnya, Pokja Pendis, karena Pendis itu duitnya yang paling banyak ya. Ya, Pendis itu dari anggaran Kementerian Agama 62 triliun, di Pendis itu 54 triliun sendiri. Jadi kalau saya tanda tangan tuh, mikir aja itu ngurusin 54 triliun tiap tahun itu di Pendis itu, yang masalahnya luar biasa itu. Ya, makin banyak duitnya, makin banyak masalahnya. Sedikit banyak duit, banyak masalah, sedikit duit, sedikit masalah, tidak punya duit tambah masalah. Itu bedanya dengan baca, Pak. Kalau baca itu banyak baca, banyak lupa, sedikit baca, sedikit lupa, tidak pernah baca, tidak ada yang dilupakan. Jadi orang yang tidak lupa itu karena nggak pernah baca itu. Kalau makin banyak baca, makin banyak yang dilupakan. Jadi sekali lagi yang kaitan dengan MB, moderasi beragama, nanti sudah kita
Sudah kita buatkan peraturan presidennya karena lintas kementerian, kita buat KMA-nya, PMA-nya, kita buat roadmap-nya sudah jadi, petanya, nanti sampai 2024 itu mau ngapain, termasuk rencana aksi nasional yang masing-masing di Kementerian Agama, Pendidikan, Humas, macam-macam, sudah kita panggil sekretarisnya semua, sudah saya ajak rapat untuk memetakan kegiatan-kegiatan. Insya Allah ini menjadi program, termasuk nanti di Pusdiklat ini kita ada tanggung jawab sosialisasi kepada semua akan Kemenak tahun ini, karena target kita ASN ya. Itu, jadi nanti mungkin akan lebih intens lagi di Pusdiklat terkait dengan program moderasi beragama. Terima kasih, ini yang dua pertanyaan pertama. Baik Bapak dan Ibu, yang disampaikan oleh Pak Kapus kami rasa sangat luar biasa. Beliau habis ini masih ada kegiatan, masih ada lagi yang ingin. Boleh, silakan Pak Mahyar. Silakan Pak Mahyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Kapus dan Bapak Kepala Balikdiklat. Senang sekali kita bertemu dengan beliau, kehadiran beliau sangat memberikan inspirasi dan motivasi kita. Beberapa pencerahan disampaikan kepada kita. Sebelum saya menyampaikan, sebenarnya satu hal yang ingin kita sampaikan. Saya kenalkan diri, mungkin kalau pada waktu jum-jum sering ketemu Pak ya, atau saya mau biar Kasubag TU ya kan, sehingga nanti apa yang akan saya sampaikan satu hal ini mungkin terkait dengan manajemen atau terkait dengan SDM. Baik Bapak yang kami hormati, tadi saya menggarisbawahi pencerahan dari Bapak terkait dengan branding. Terkait dengan branding tentunya di sini kualitas dari SDM. Kalau branding pribadi berarti SDM pribadi. Saya kira kalau pribadi itu terkait branding pribadi itu tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak itu kita masing-masing mengemas mengelola diri sendiri. Tapi ini branding terkait dengan lembaga, di mana di lembaga atau instansi kita ingin membranding tentunya terkait dengan SDM bermacam-macam, ada SDM manajemen, ada SDM pelaksana, pejabat, kemudian begitu juga dengan Widya Iswara. Tadi untuk Widya Iswara sudah disampaikan beberapa dari teman-teman WI. Kami informasikan Bapak untuk tahun 2020 kan ada kebijakan terkait dengan akreditasi. Jadi akreditasi lembaga dan akreditasi mata pelatihan. Kemarin kita tahun 2020 sudah ada diakreditasi, yaitu untuk Latsar, kemudian manajemen madrasah dan lembaga. Alhamdulillah kita mendapatkan nilai B. Sebenarnya untuk A sedikit sekali sudah maju karena nilai 90, yang A-nya 91. Nah ini Bapak, ada menurut saya sebagai manajemen ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk BDK Banjarmasin ini, yaitu untuk kawan-kawan kita itu kalau yang TOC, yang PNS semuanya sudah TOC. Tetapi untuk MOT, karena ketika kegiatan kita berbarengan, misalnya 10 angkatan, misalnya ada PDWK atau dan sebagainya, kita kekurangan untuk pengelola. Karena untuk yang MOT itu baru sekitar 6 orang. Jadi ketika kita ada yang mengadakan kegiatan PDWK 8 kegiatan, maka ada 2 yang belum ikut EOT. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengharapkan kepada Bapak Kapus supaya paling tidak kalau 2021 sudah sudah diprogramkan 2022, kami mohon paling tidak karena masih banyak kawan-kawan
kita yang belum MOT, hanya sekitar 6 orang, sehingga masih banyak belum MOT. Kita akan mengadakan pelatihan berbarengan 10 angkatan, maka kita akan kekurangan penyelenggara sehingga akan mempengaruhi nilai akreditasi kami. Saya kira itu saja, ini harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi terus terang saja yang tahun ini kan saya tinggal laksanakan saja ya, karena itu sudah diprogramkan pimpinan sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal sengaja saya revisi nanti terkait dengan gagasan baru dari Pak Menteri, karena kan memang berbarengan saya pindah dulu Pak Menteri masuk, jadi ada program-program baru yang itu. Tetapi saya akan menginventarisir nanti beberapa program, termasuk saya dulu ketika mengelola program 5.000 dokter, itu yang dikasih beasiswanya dosen saja, nggak ada yang lain-lain. Padahal kita juga penting, yang nangani SDM ini penting. Makanya saya sudah ngomong dengan Pak Kepala Badan juga, tolong ini juga kita pikirkan Pak. Saya di PND sudah bawa guru-gurunya ke benchmarking kemana-mana, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Tapi yang ngajar nggak pernah diajak, ini kan juga ketinggalan nih nanti. Kita kuliahkan sampai dokter macam-macam gratis, tapi kita beasiswa. Bukan hanya di sini, teman-teman di Pusdiklat juga gitu. Sedang kuliah nggak ada biayanya juga, tidak ada support. Maka ini juga akan saya lakukan di 2022, insya Allah baru kita masukkan. Termasuk nanti saya pertemuan dengan para Widya Iswara itu, kita coba menginventarisir nanti. Saya kira untuk recharging itu ya, ngecas itu nggak harus datang begini, nanti bisa kita agendakan, kita perlu. Ya siapa yang berkenan lah nanti kita ajak tokoh-tokoh nasional, siapa expert nanti yang akan bisa mengecas kita semua. Nanti akan kita fasilitasi itu, biar kita ya tambah wawasan. Sekali waktu kita memang harus nyelipkan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nanti usulan Bapak itu nanti kita coba ini dengan yang lain. Saya kira kemarin saya di Medan juga ada pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana untuk seperti yang Bapak sampaikan. Nanti biar diinventarisir oleh Kabid penyelenggara nanti, Pak Eva, nanti baru kita akan treatmentnya seperti apa. Saya sangat komitmen bagaimana Bapak Ibu semua ini, para WI ini adalah orang-orang yang di garda terdepan ini. Saya tidak pernah mengatakan ujung tombak nih. Kalau ujung tombak itu berdarah-darah tapi tidak makan daging itu. Yang pegang tombak. Makanya jangan mau kalau Widya Iswara guru kita disebut dalam pidato biasanya kenegaraan, Anda sebagai ujung tombak tepuk tangan, padahal dia nggak tahu itu hanya berdarah-darah, nggak ada makan daging. Maka saya ganti, saya nggak pernah menggunakan kata ujung tombak, karena ujung tombak itu hanya berdarah-darah, tidak pernah makan daging. Bapak Ibu sebagai orang tergada terdepan ini saya kira dalam pengembangan SDM di Kementerian Agama harus di atas rata-rata memang. Bagaimana tidak saya bilang, di tempat lain yang kuliahnya 4-5 tahun, para profesor, para dokter, kita hanya dikasih waktu sekian waktu saja untuk membuat orang hebat. Tentu ini harus menjadi pemikiran kita bersama-sama. Tapi saya kira nggak usah sedih, kita terus bahagia saja ya. Dan kita insya Allah saya yakin dengan kita ini punya sisi keunggulan pasti. Kalau nggak pendidikan, pengalaman. Kalau nggak pengalaman, kesungguhan tadi, totalitasnya tadi. Syukur-syukur kalau tiga-tiganya kita miliki, ini insya Allah banyak hal yang bisa laksanakan. Yang penting Bapak Ibu semuanya bahagia, gitu aja ya. Sedikit saya ini, jadi saya baca buku dalam buku Berjiwa Besar itu kalau nggak salah. Saya akan berbagi kebahagiaan, walaupun saya belum tentu bahagia, tapi kami berusaha bahagia. Jadi ada rahasianya. Orang kalau mau bahagia sehari itu katanya suruh tidur siang. Jadi biarpun sebentar, tapi udah tidur siang itu bahagia hidup. Makanya saya kalau ngajar, kalau ngasih kuliah, saya ceramah, ada yang tertidur itu saya bahagia sekali itu. Karena saya bisa menidurkan orang itu. Itu kebahagiaan sehari itu. Ya. Jadi kalau orang ngantuk dipaksa-paksa itu sengsara itu. Dan yang hadir hanya jasad-jasadnya, ruhnya enggak di situ. Makanya silahkan itu kalau mau bahagia. Jadi kalau mau bahagia seminggu itu weekend. Cari agenda weekend. Seminggu sekali silahkan. Itu sering saya sampaikan dengan Pak Kepala Balai juga. Semuanya. Kenapa kita ini enggak biasa, enggak punya tradisi weekend? Karena kita ini enggak jelas antara nganggur dan sibuk itu.
Dibilang seminggu nganggur juga nggak nganggur, dibilang sibuk juga banyak mainnya, jadi nggak jelas. Tapi kalau di Eropa, di luar negeri memang betul-betul kalau Senin sampai Jumat itu kerja, betul nggak ada yang santai, nggak ada yang main. Sehingga Sabtu Minggu itu dirayakan dengan namanya weekend. Makanya Oma Irama punya lagu namanya Santai ya Pak ya. Satu hari di dalam satu minggu, coba gunakan untuk bersantai katanya. Itu rahasia bahagia satu minggu itu. Kalau mau bahagia 1 bulan, tapi nggak usah diamalkan ini. Yaitu nikah lagi ada bulan madu itu. Itu yang belum atau yang mau lagi silakan. Tapi harus ada aturannya. Kalau mau bahagia setahun, itu ulang tahun. Nah, itu masih bahagia setahun. Kalau sudah nggak bisa ulang tahun, sudah nggak bahagia. Tapi kalau mau bahagia selamanya, satu kuncinya. Apa itu? Cintailah profesi Anda. Karena apa? Ini yang setiap saat kita ketemu, ini setiap saat kita berjumpa, dan ini yang akan mengantarkan kita sampai usia tua kita adalah profesi kita. Kalau kita sudah nggak bahagia dengan profesi kita, kalau kita sudah tidak mencintai profesi kita akan sengsara selamanya. Ya. Karena apa? Biasanya manusia itu kalau sudah ketemu profesinya, itu ditekuni sampai akhir. Kita ketemu di tetangga kita jualan nasi uduk, sampai tua nasi uduk. Kita ketemu tetangga kita tukang sopir, sampai tua jadi sopir itu. Kita ketemu tukang cukur, sampai tua jadi tukang cukur. Kita ketemu teman jadi ASN, sampai tua jadi ASN. Karena profesi itu biasanya kalau sudah ketemu, itu kita tekuni sampai akhir kita. Maka ini yang harus kita cintai, kita profesi. Maka kalau kita mau bahagia, cintailah profesi kita. Bapak Ibu sebagai WI, cintai profesi. Sebagai ASN, cintai profesi. Insya Allah kita akan bahagia selamanya. Terima kasih. Mohon maaf. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya silahkan ditambah sendiri biar pas-pasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Kapus. Saya sering mengikuti Mario Teguh Pak. Tidak ada apa-apanya. Saya mengikuti Mary Liana juga tidak ada apa-apanya. Luar biasa. Sebuah motivasi, sebuah inspirasi. Seorang motivator, seorang inspirator. Ada satu kata tadi yang bisa kita ambil. Khusus tadi filosofi seorang penjahit. Ini benar-benar luar biasa. Khusus kita orang-orang Balai Diklat. Lepais tidak akan ada maknanya kalau belum dipermak. Mahal harga sebuah lepais tidak akan ada maknanya sebelum dan tidak akan bisa kita pakai kalau sebelum dipermak. Ada motivasi lain yang bisa saya tangkap. Jika tujuan kita belum berhasil, jangan dirubah tujuannya, tapi rubah strateginya. Jika rencana kita belum berhasil, rubah rencananya. Jangan merubah tujuannya. Baik, selanjutnya kita tutup pertemuan. Kami mohon Pak Yasir untuk memimpin doa kita bersama. Silakan. Doa bersama. Semoga diberkahi Allah pertemuan ini dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyana rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zatan fil 'alim wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata min arwal 'afil hisab. Allahumma qdi hajatina fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayy qayyum birahmatika astaghiitsu ya mughiitsu aghisna ya mughiitsu aghisna ya mughiitsu aghisna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.